Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak, Ibu hadirin hadirat peserta kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah, selamat berjumpa kembali di kajian yang keempat bersama saya Haji Ahmad Sholeh Marwani. Mudah-mudahan di kajian ini kita senantiasa mendapatkan bimbingan, hidayah, taufik dan keberkahan dari Allah serta futuh sehingga dapat menerima ilmu yang bermanfaat dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita hadiahkan suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadrati mu'allif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadrati masyai ma'ad bunta pesantren wa masyai ma'ad langitan rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa wa ada alaina ala ahlina ala auladina dzurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu hadirin hadirat peserta kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Di kajian yang keempat ini kita akan membahas tentang kewajiban mempelajari syariat, syarat, rukun dan hal-hal yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yajibu alaihi an yata'allama syurutas sholati wa arkanaha wa mubtilatiha. Thumma yajibu, kemudian wajib, alaihi, atas seorang muslim. Apa yang wajib? Ayata'allama, bahwa ia mempelajari syurutus sholati, syarat-syarat sah salat, wa arkanaha, rukun-rukun salat, wa mubtilatiha, dan hal-hal yang membatalkan salat. Seseorang wajib mempelajari hal-hal ini karena berkaitan dengan perintah salat. Salat 5 waktu hukumnya wajib dan pelaksanaan kewajiban tersebut belum gugur kalau belum sesuai dengan syarat dan rukunnya. Karena pelaksanaan salat menjadi wajib dan tidak bisa sempurna kecuali dengan mempelajari hal-hal yang menjadikan syarat sahnya salat, rukun-rukun salat dan hal-hal yang membatalkan salat, maka mempelajarinya ini pun menjadi wajib. Dalam kaidah usul fiqih, kaidah fiqhiyah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang menjadi wasilah, menjadi perantara untuk menjadi sempurnanya sesuatu kewajiban, dan ia tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukan hal itu, maka hal tersebut hukumnya menjadi wajib.
Bapak Ibu hadirin hadirat, selanjutnya akan kita kaji apa sih pengertian syarat, apa rukun, dan apa hal-hal yang membatalkan. Syarat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ketentuan, maksudnya peraturan dan petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan. Sedangkan dalam pengertian fikih, syarat adalah suatu perkara yang wajib dilaksanakan yang menentukan sah tidaknya suatu ibadah dan ia berada di luar ibadah tersebut. Syarat sah sholat berarti ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Kalau itu tidak dipenuhi, maka sholatnya tidak sah. Nah, syarat sah sholat ada 12. Selanjutnya, kita juga harus mengerti apa sih rukun sholat itu. Nah, rukun itu apa? Kata rukun bersinonim dengan kata fardu selain bab haji. Pada bab haji, fardu dan rukun dibedakan. Di selain itu, fardu dan rukun maknanya sama. Rukun adalah suatu perkara yang wajib dilaksanakan yang menentukan sah tidaknya suatu ibadah dan ia berada di dalam ibadah tersebut. Artinya kalau tidak dilakukan maka tidaklah sah ibadah itu. Rukun sholat ada 19 perkara. Nah, sedangkan dalam bab haji rukun dan wajib berbeda. Rukun haji adalah segala amalan atau kegiatan yang harus dikerjakan selama melakukan ibadah haji, dan bila ada salah satu amalan tidak dikerjakan maka ibadah haji tidak sah. Sedangkan wajib haji adalah segala amalan atau kegiatan yang harus dikerjakan selama melakukan ibadah haji. Dan bila salah satu amalan tidak dikerjakan maka wajib menggantikannya dengan dam, tetapi hajinya sah. Selanjutnya pengertian batal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, batal artinya sia-sia, tidak berlaku, dan tidak sah. Dalam pengertian fikih, batal adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat rukunnya. Hal-hal yang membatalkan sholat ada 12 perkara. Selanjutnya, kita akan mengkaji apa sajakah syarat sahnya sholat yang berjumlah 12 itu. Fasyurutuha isna asyara. Fasyurutuha maka adapun syarat-syarat sahnya salat isna asyara berjumlah 12. Al-awwalu yang pertama taharatu thawbi wal badani wal makani minan najasati. Al-awwalu yang pertama taharatu thawbi sucinya pakaian wal badani dan badan wal makani dan tempat minan najasati dari berbagai najis. Pakaian, badan, dan tempat semuanya harus suci dari najis. Bila di badan, bila di pakaian, serta di tempat sholat ada najisnya, maka sholat tidak sah karena tidak mencukupi persyaratannya. Selanjutnya akan kita kaji yang dimaksud pakaian itu apa, badan atau tubuh itu apa, dan tempat sholat itu apa. Selanjutnya kita akan kaji dulu apa sih najis itu. An-najasatu lughatan ma yustakdharu walau tahiran kabusakin wa maniyin wa mukhatin. An-najasatu najis itu adalah lughatan dalam pengertian bahasa, najis secara bahasa ma yustakdharu apa saja yang dianggap menjijikkan. Walau tahiran meskipun itu suci. Apa saja menjijikkan meskipun suci itu dianggap najis menurut bahasa. Contohnya kabusakin kayak ludah, wa maniyin, air mani, wa mukhatin, dan ingus. Wa yahrumu aklu dzalika ba'da ay yakhruja min ma'idati illa linahwi sholahin. Wa yahrumu dan haram aklu dzalika memakan atau menelan kesemuanya itu. Jadi air ludah, air mani, dan ingus. Ba'da ay yakhruja min ma'idati sesudah keluar dari perut.
illa linahwi sholahin, kecuali karena ada kemaslahatan. Itu semua haram ditelan. Kecuali kalau ada kemaslahatan maka tidak apa-apa. Contohnya sering dalam kehidupan para ahli sufi, para aulia, santri-santrinya itu banyak yang diludahi oleh gurunya, oleh ulama, oleh kiai. Nah, itu ludah guru dimasukkan ke dalam mulut, meskipun sudah keluar dari mulut guru, itu tidak haram untuk menelannya. Wa syar'an, sedangkan najis menurut pengertian syar'an, mustaqdzarun yamna'u sihhata sholati haitsu la murakhisa, adalah benda-benda yang menjijikan yang dapat mencegah keabsahan sholat ketika tidak adanya rukhsah atau keringanan hukum. Jadi segala apa saja yang menjijikan dan mencegah keabsahan sholat itu disebut najis menurut pengertian syariat. Nah, selanjutnya, najis itu tidak boleh ada di pakaian. Yang termasuk pakaian itu apa? Nah, pengertian pakaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian barang apa saja yang dipakai, dapat berupa baju, celana, dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori pakaian adalah semua barang yang dibawa seseorang dalam sholat, seperti kacamata, jam tangan, pulpen, ikat pinggang, sorban, kopiah, cincin, dompet, dan segala isinya, dan lain-lain. Termasuk juga ibu-ibu yang pakai bros, pakai gelang, atau pakai bingle, pakai anting, pakai kalung. Semuanya tidak boleh ada najisnya. Juga semua benda yang tersambung kepada benda yang dibawa. Seumpama dia memakai sarung, ya, yang sarungnya itu ngelembreh sampai ke lantai, kemudian itu tidak boleh tersambung kepada najis. Umpama dia memakai sorban panjang, sekali sorbannya sampai 10 meter, ujungnya itu ada di air kencing. Jadi di kubangan air kencing, di lantai ada air kencing, ujungnya dibawa ke sana, maka sholatnya tidak sah karena yang dibawa tersambung dengan benda najis. Kemudian yang dimaksud badan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan, mulai dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut, itu semuanya disebut badan. Termasuk bagian tubuh yang harus suci dari najis adalah bagian dalam mulut. Nah, di dalam mulut kita tidak boleh ada najis, tidak boleh darah. Hidung tidak boleh ada darahnya, ada najisnya. Di mata, di bagian telinga tidak boleh ada najis. Kalau di bagian itu ada najisnya, maka sholat tidak sah. Selanjutnya yang dimaksud dengan tempat sholat adalah tempat yang digunakan untuk sholat. Maksudnya tempat yang digunakan untuk meletakkan kening. Di lantai yang untuk meletakkan kening itu tidak boleh ada najis. Meletakkan kedua telapak tangan, nah, itu tidak boleh ada najis. Meletakkan kedua lutut dan bagian dalam sebagian jari kedua kaki serta kedua telapak kaki saat berdiri. Ketika berdiri yang diinjak oleh telapak kaki tidak boleh najis. Begitu juga ketika sujud, itu yang diinjak oleh bagian dalam jari-jari kedua kaki juga tidak boleh ada najisnya. Selanjutnya, najis itu apa saja sih? Wahia al-khamru wal baulu wal ghaitu wal rawthu wal damu wal qayhu wal qay'u wal kalbu wal khinziru wa far'u ahadihima wal maitatu wa sya'ruha wa dhilfuha wa jilduha wa 'azmuha. Wahia, dan najis-najis tersebut, al-khamru adalah arak, wal baulu air kencing, wal ghaitu kotoran manusia, tinja, wal rawthu kotoran binatang, hewan atau teletong kata orang Jawa, wad damu darah, wal qayhu nanah, wal qay'u muntah, wal kalbu anjing, wal khinziru babi, wa far'u ahadihima, dan peranakan salah satu dari keduanya, wal maitatu bangkai, wa sya'ruha
bulu bangkai atau rambutnya, wa zilfuha kaki bangkai, wa jilduha kulit bangkai, wa azmuha dan tulang belulang bangkai. Bapak Ibu hadirin hadirat, peserta kajian Islam virtual kitab Safinatus Shalat yang berbahagia. Selanjutnya kita akan kaji lebih detail, kita akan bedah apa saja najisnya disebut, apa itu arak dan dalil-dalilnya serta yang lain-lainnya. Khamr atau arak. Kata al-khamr secara bahasa minuman yang bikin akal tertutup. Apa itu? Berwujud berupa gangguan kesadaran dan akal sebagai sifat iskar. Iskar itu maksudnya memabukkan di dalamnya. Jadi di dalam itu ada yang bersifat memabukkan, itulah disebut khamr. Ulama bersepakat bahwa khamr adalah najis dan konsumsi barang najis itu diharamkan. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru, perjudian, wal ansabu, berhala-berhala, wal azlamu, panah yang digunakan untuk mengguni nasib, rijsun adalah kekejian, min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Karena keji dan perbuatan setan, fajtanibuhu, maka jauhilah. Kenapa? La'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nih, dalil bahwasanya khamr itu najis, haram dikonsumsi. Selanjutnya jenis khamr. Pendapat dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah serta pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambali menyatakan bahwa khamr tidak terbatas dari minuman olahan anggur saja. Ya, tetapi juga olahan buah, kurma, dan tumbuhan lain yang disebut dengan nabidh. Ya, banyak atau sedikit, seluruhnya najis dan diharamkan. Dalilnya bahwasanya khamr itu najis, hadis riwayat Imam Muslim. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang muskir yang memabukkan adalah dihukumi haram. Hadis di asad bersifat umum sehingga mencakup seluruh zat cair, padat maupun gas yang bisa memabukkan. Lebih lanjut, ya, hadis di atas ditaksis, ya, atau dikhususkan, dispesifikasi mananya dengan hadis riwayat Imam Abu Bukhari, kullu syarabin askara fa haramun. Setiap minuman, minuman yang memabukkan hukumnya haram. Kalau di atas, setiap perkara yang memabukkan, apakah cair atau bukan, itu hukumnya haram. Selanjutnya najis yang kedua yaitu air kencing. Termasuk air kencing adalah batu yang keluar dari saluran kencing, atau bisa kita sebut dengan batu ginjal. Bila diyakini bahwa batu itu termasuk dari air kencing yang mengkristal, maka hukumnya najis. Bila batu itu tidak terbentuk dari air kencing yang mengkristal, maka statusnya bukan najis, tetapi mutanajis, barang suci yang terkena najis karena ada di dalam kandung kemih. Dalil bahwa air kencing itu najis, hadis riwayat dari Abu Sam'ah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai dan Sahihkan Al-Imam Hakam. An Abi Samhi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulam. Abi Samha beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yughsalu min baulil jariyah, air kencing bayi perempuan harus dibasuh.
Wa yurasyu min baulil ghulam, sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup diciprati air saja. Hadis riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Yang ketiga dan keempat, kotoran tinja atau tinja kotoran manusia dan kotoran hewan. Hadis yang menunjukkan bahwasanya kotoran hewan itu najis dan kotoran manusia adalah najis. Hadis riwayat Salman Al-Farisi dari Imam Bukhari, beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil istijmar bi aqalla min thalathati ahjarin wa 'anil istinja bi raji'in aw 'azmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang istijmar. Istijmar bersuci dengan batu. Kalau bersuci dengan air namanya istinja. Kalau bersuci dengan batu atau kertas tisu disebut istijmar. Kurang dari 3 buah batu. Jadi jangan sampai istinja kurang dari 3 buah batu. Kalau sekarang dengan kertas tisu jangan sampai kurang dari 3 lembar. Dan melarang istinja bersuci dengan menggunakan roji, kotoran atau tulang belulang. Kotoran hewan yang mengeras, yang membatu dan tulang belulang dilarang untuk digunakan untuk istinja, karena itu barang-barang najis. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya kotoran itu najis. Kenapa? Karena Nabi istinja. Meskipun dalam keterangan hadis dalam kitab Asy-Syifa Qadiyat menuturkan bahwa tinja Rasulullah, kotoran Rasulullah dan air seni Rasulullah tidak najis, hukumnya suci. Meskipun demikian, kenapa Rasulullah istinja? Itu menunjukkan bahwasanya beliau mengajarkan kepada kita untuk menjaga kebersihan. Meskipun Rasulullah kotorannya itu hukumnya suci, tidak bernajis. Selanjutnya hadis dari Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Bukhari. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi salasati ahjarin fa wajadtu hajaraini wal tamastu thalitha falam ajidhu fa akhadtu rawsatan fa ataituhu biha fa akhadha al-hajarani wa alqa rawsata wa qala hadha raqsun. Artinya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat buang hajat atau kalau sekarang toilet ya. Maka beliau memerintahkan saya mengambil 3 buah batu untuknya. Maka saya hanya mendapatkan 2 batu dan tidak menemukan batu yang ketiga. Lalu saya mengambil rausah, ya, kotoran hewan. Maka beliau mengambil kedua batu tersebut dan melemparkan rausah dan berkata, ini adalah riksun atau najis. Bapak Ibu hadirin hadirat peserta kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Jenis najis yang kelima adalah darah. Darah hewan, darah binatang, darah kita semuanya najis. Tapi ada pengecualian, yaitu darah selain hati itu najis. Tapi kalau hati ya itu hukumnya suci. Limpa, alaqah segumpal darah cikal bakal janin, dan mudghah segumpal daging cikal bakal janin, minyak misik, air mani, air susu atau ASI yang berwarna merah. Kesemuanya meskipun termasuk kategori darah namun statusnya suci, tidak bernajis. Minyak misik itu yang asli itu dari darah kijang. Darah dihukumi najis meskipun darah yang menempel pada daging dan tulang belulang. Ketika kita beli daging atau menyembelih ayam, menyembelih kambing, di tulang belulang, di dagingnya itu ada darah, itu tetap najis. Tetapi dimaafkan, ditolerir. Artinya bila di pakaian, di badan atau pada tempat sholat terdapat darah yang dimaafkan, maka sholat tetap sah, tidak batal. Selanjutnya yang keenam, nanah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nanah adalah cairan berbau busuk yang keluar dari luka, kudis, bisul dan sebagainya, berwarna putih kehijauan. Nah, nanah ini hukumnya najis, baik nanah itu murni, artinya tidak bercampur darah, maupun nanah yang bercampur dengan darah, itu tetap najis. Nanah dihukumi najis karena merupakan darah yang telah berubah bentuk.
Yang ketujuh, muntah. Apa sih muntah itu? Muntah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, barang yang dimuntahkan, baik berupa makanan maupun minuman atau muntahan. Muntahan yang keluar dari lambung, ya, meskipun belum berubah bentuknya, dihukumi najis. Adapun cairan atau lendir yang keluar dari dada, seperti reak, atau turun dari otak seperti ingus, tidaklah najis, keduanya berstatus suci. Demikian juga air liur. Di slide berikutnya, jenis najis itu anjing, babi, dan peranakan salah satu dari keduanya. Anjing, ya, dengan berbagai jenisnya, baik anjing yang dilatih atau untuk berburu ataupun anjing yang difungsikan untuk menjaga rumah, semuanya najis. Babi juga termasuk binatang yang najis mughallazzah sebagaimana anjing. Babi baik yang diternak ataupun babi hutan yang disebut celeng, semuanya najis mughallazzah. Begitu juga dengan peranakan salah satu dari keduanya atau peranakan silang dari keduanya. Anjing kawin dengan anjing, punya anak anjing, najis. Babi dengan babi, punya anak babi, najis. Anjing kawin dengan kambing, punya anak kambing, najis mughallazzah. Babi kawin dengan anjing, punya anak babi kawin dengan kambing, punya anak kambing, najis mughallazzah. Begitu juga dengan peranakan keduanya, tentunya najis. Dalil bahwasanya anjing dan babi itu najis serta bangkai najis adalah firman Allah surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs. Artinya, kul, katakanlah wahai Muhammad, la ajidu, tidaklah aku temukan, fima uhiya, pada Al-Quran yang diwahyukan kepadaku, muharraman, yang diharamkan, ala ta'imi yat'amuhu, atas yang hendak dimakan, ya, bagi orang yang hendak memakannya, tidak ada yang diharamkan, illa kecuali ayyakuna maitatan, kalau itu bangkai. Nah, yang diharamkan ada bangkai, audaman atau darah, masfuhan yang dialirkan, yang mengalir, seperti orang motong sapi, motong kambing, motong ayam, darahnya yang mengalir itu hukumnya najis. Aulah makhinzirin, atau daging babi, fa innahu, karena sesungguhnya semua itu adalah rijsun, najis. Selanjutnya, jenis najis yang ke-12 daging bangkai, 13 bulu bangkai, 14 kaki bangkai, 15 kulit bangkai, dan 16 tulang belulang bangkai. Nah, ini yang terakhir, ini hukumnya najis. Bangkai dalam bahasa Arab maitah. Apa sih bangkai itu? Adalah hewan yang mati tanpa disembelih. Menurut bahasa, dalam pengertian syariat, ulama syariat berpendapat bahwa al-mayyitah atau bangkai adalah hewan yang mati tanpa sembelihan syar'i atau mati sendiri tanpa campur tangan manusia, atau disembelih tetapi tidak sesuai dengan cara penyembelihan yang disyariatkan. Maka itu hukumnya bangkai, tidak boleh dimakan. Selanjutnya, bagaimana dengan potongan tubuh hewan yang hidup? Apakah itu boleh dimakan? Ma kuti'a minal bahimati wa hiya hayyatun wa hiya maitatun. Apapun yang dipotong dari binatang yang masih hidup, maka potongan itu adalah bangkai, najis, tidak boleh dimakan. Seperti ada orang yang mengkebiri kambing jantan, torpedonya dibuang, ya, kambingnya masih dalam keadaan hidup, maka torpedo tersebut hukumnya bangkai, najis, tidak boleh dimakan. Ada beberapa pengecualian bangkai yang tidak najis dihukumi tetap suci sebagaimana hidupnya. Illa maitatal adamiyyi, kecuali bangkai manusia,
wasamaka dan ikan, wal jaroda dan belalang, wal muzakkata al mubaha akluha dan hewan yang boleh dimakan dagingnya yang disembelih. Meskipun dia mati tetapi bukan bangkai. Manusia meskipun dia orang kafir itu hukumnya tetap suci, tidak bangkai. Ada jenis-jenis bangkai yang suci, yaitu yang pertama bangkai manusia meskipun dia orang kafir hukumnya suci. Yang kedua bangkai ikan meskipun sudah mengambang di atas air hukumnya suci. Yang ketiga begitu juga bagian yang terputus atau terpotong dari manusia, umpama dia kecelakaan, putus tangannya, kakinya, itu hukumnya tetap suci. Atau dia sakit sampai diamputasi, itu hukumnya potongan tubuhnya itu suci. Ikan dan belalang dihukumi suci. Termasuk penyembelihan syar'i, artinya kalau di atas penyembelihan syar'i itu harus terputus urat lehernya, urat makannya, udaranya, dan kerongkongannya harus terputus. Ada hewan yang tidak disembelih seperti itu, jadi bukan lehernya yang digorok, tetap dianggap sebagai penyembelihan yang syar'i, artinya dia tidak dihukumi bangkai. Yang pertama janin yang mati di kandungan hewan betina yang disembelih. Umpama kita menyembelih induk kambing yang bunting. Ketika induknya disembelih, kemudian dikuliti, di dalam perut kambing tersebut ada janinnya dalam keadaan sudah mati. Bagaimana ini? Maka janin kambing itu hukumnya suci, bangkainya tidak najis, boleh dimakan. Tidak perlu disembelih lagi. Karena penyembelihannya ikut dengan penyembelihan ibunya atau biangnya. Yang kedua, hewan tangkapan hasil berburu yang mati dengan cara digigit atau dijepit. Seperti kita melatih anjing untuk berburu. Ketika dia datang membawa kelinci yang sudah mati karena dia gigit, maka itu hukumnya sama saja dengan disembelih. Yang ketiga, hewan yang mengamuk dan mati dengan cara dipanah. Ada kerbau kecebur sumur, tidak bisa dikeluarkan, maka dipanah. Bagian mana saja yang penting bisa mati, cepat mati, maka itu pun dianggap sebagai cara penyembelihan yang dianggap sesuai dengan syariat. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, demikian kajian kita pada sore hari ini berkenaan dengan pengenalan berbagai macam najis. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian dan terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan thayyiban mubarakan fi, hamdan yafi na'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا بما ينفعنا زدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.